Halo, selamat malam pemirsa, selamat datang di iNewsroom bersama saya Davi Pratama. Pemirsa, kami akan membahas berita utama secara mendalam, komprehensif, dan tentunya eksklusif. Sebagai pembuka iNewsroom kali ini, kami memiliki informasi sidang peninjauan kembali Saka Tatal, mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, memasuki hari kedua pada tahap ketiga di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Sejumlah ahli yang dimintai keterangannya dalam sidang peninjauan kembali hari ini, diantaranya adalah mantan Kabar Eskrim Polri Susno Duaji, ahli psikologi forensik Reza Indragiri, ahli hukum pidana Yongki Fernando, serta ahli yang lain. Selain keterangan ahli, kuasa hukum Saka Tatal juga menghadirkan beberapa saksi fakta, yaitu Deddy Mulyadi dan Teguh Wijaya. Tim kuasa hukum Saka Tatal yakin keterangan ahli dan saksi fakta dalam sidang PK hari ini bisa memperkuat bukti-bukti baru yang mereka ajukan dan membuktikan bahwa Saka Tatal tidak bersalah. Kalau perkara itu misalnya Mantan Kabar Eskrim Polri Susno Duaji jadi saksi ahli dalam sidang peninjauan kembali Saka Tatal. Susno mempertanyakan bukti dan juga lokasi kejadian perkara kasus kematian Vina dan Eki. Dalam sidang peninjauan kembali Saka Tatal di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat, saksi ahli Susno Duaji menjelaskan sejumlah hal, salah satunya terkait bukti dalam kasus Vina Eki. Susno juga menjelaskan bukti tersebut bisa dijadikan sebagai acuan untuk mengetahui penyebab kematian korban. Jadi saya tanyakan, apakah kemudian sepengalaman Bapak, hasil visum et repertum itu sering digunakan penyidik untuk menentukan suatu tindak pidana ataupun penyebab kematian seseorang? Dua pertanyaan ini. Dari yang belakang dulu, apakah penyebab kematian? Tergantung bunyi visum itu. Kalau bunyi visum itu sudah langsung dia menyebut kematian disebabkan karena paru-parunya terendam air, ya berarti penyidik tidak boleh lagi dia membuat tafsiran lain. Tapi kalau misalnya penyebab kematiannya adalah karena trauma benda tumpul, nah itu kan masih ada banyak cabangnya. Apakah benda tumpul itu kepalanya atau kakinya yang mendatangi, benda tumpulnya diam, atau badannya yang diam tapi benda tumpul yang datang gitu. Berarti ada suatu kekuatan yang melakukan benda tumpul itu. Berarti kemudian hasil visum itu dikaitkan dengan keterangan atau alat bukti lainnya ya Pak? Iya. Kemudian, oh baik Pak. Nah kemudian menyangkut hal tadi, bagaimana kemudian ketika dalam suatu penyidikan, penyidik menilai bahwa alat bukti yang disajikan itu sudah cukup? Dan apakah kemudian ketika itu terjadi bahwa bukti penyidikan sudah cukup, apakah masih perlu dicari alat bukti lainnya sesuai dengan scientific crime investigation tadi? Penyidik tidak boleh mengatakan alat bukti sudah cukup, ya. Yang bisa menentukan sudah cukup dan itu sudah memenuhi untuk pembuktian di pengadilan adalah jaksa penuntut umum. Tidak bisa penyidik. Maka jaksa penuntut umum bisa mengembalikan berkas itu untuk dilengkapi. Tidak bisanya apa? Tidak akan diterima kalau penyidik membuat tafsiran sendiri. Nah, kemudian tadi terkait dengan visum, apakah Sementara itu, pemirsa, psikolog forensik Reza Indragiri mendorong bukti elektronik yang berisi percakapan pelaku dan korban dibuka. Transparansi isi percakapan di ponsel juga harus dilakukan pada saksi Widi dan Mega yang notabene adalah teman dari almarhum Vina. Karena itu majelis, saya pada waktu-waktu belakangan ini terus terang menyampaikan di ruang publik dan juga ke sejumlah kolega di otoritas penegakan hukum bahwa spesifik dalam kasus Cirebon termasuk terhadap keterangan yang disampaikan oleh dua orang saksi tadi yaitu Widi dan Mega, sepatutnya otoritas penegakan hukum membuka kembali seutuh-utuhnya rincian komunikasi elektronik kedua korban dan rincian komunikasi elektronik para tersangka.
Karena apabila rincian komunikasi elektronik itu dibuka, hasil ekstraksi itu dibawa ke ruang hukum, maka akan bisa kita takar seberapa jauh keterangan Mega dan Widi terdukung atau justru terbantahkan oleh bukti komunikasi elektronik tersebut. Saudara ahli, saya ingin lanjutkan. Saudara ahli bertemu secara langsung dengan Mega dan Widi. Betul. Ya, mengamati cara mereka menyampaikan keterangan atau informasi. Sejauh analisis saudara ahli, apakah keterangan Mega dan Widi itu bohong atau jujur? Saya bukan membaca gestur majelis, jadi saya tidak bisa menilai gestur saksi. Tapi yang saya katakan, keterangan saksi siapapun saksi itu, tidak hanya Mega dan Widi aja, supaya tidak salah kaprah. Saudara penasihat hukum tidak salah kaprah, saya tidak hanya menyoroti Widi dan Jadi saudara ahli, pertanyaan saya terkait dengan wawancara saudara ahli dengan Mega. Saya tidak bisa menilai apakah seseorang berkata jujur atau tidak jujur dari gesturnya majelis. Ya. Tapi kesesuaian keterangan yang disampaikan antara satu saksi dengan saksi lain, lebih-lebih mencari kecocokan atau mungkin ketidakcocokan antara keterangan yang disampaikan oleh seorang saksi dengan bukti-bukti lainnya, itulah yang menjadi cara bagi saya untuk menakar kualitas keterangan disampaikan oleh seorang saksi. Karena itu, sedikit meluruskan supaya saudara penasihat hukum tidak menjauh dari khazanah psikologi forensik. Alih-alih membaca gestur, sungguh-sungguh saya berharap bahwa uji keterangan Mega dan Widi dengan mengandalkan pada bukti komunikasi elektronik serinci-rincinya yang perkiraan saya sudah dilakukan ekstraksinya. Sementara itu, Dedi Mulyadi yang bersaksi di sidang peninjauan kembali Saka Tatal di Pengadilan Negeri Cirebon menemukan banyak perbedaan keterangan saksi pada kasus pembunuhan Vina. Salah satunya adalah keterangan saksi Aep yang mengaku melihat terpidana mengejar korban. Saya mewawancari Aep meyakinkan pada saya bahwa dia melihat terpidana mengejar Eki dan Vina menggunakan motor sebanyak 8 orang sebelumnya melakukan pelemparan. Dan dia melihat itu ketika dia sedang membeli rokok pada malam hari. Nah, kemudian saya jelaskan. Dari penjelasan Aep itulah saya penasaran. Karena Aep menyatakan bahwa dia membeli rokok pada malam hari, melihat anak-anak itu melakukan pengajaran. Walaupun dari pengejaran 8 orang itu bertentangan ketika Peggy Setiawan ditangkap. Karena apa? Tidak jadi 8, jadi 9. Kalau ditambah 2 DPO yang kemudian dihilangkan oleh Polda Metro, kemudian jadi 11. Polda Jabar jadi 11. Sebenarnya agak bertentangan. Kemudian saya datanglah ke SMP 11 pagi harinya. Kemudian saya mencoba berjalan. Pertama yang saya temui adalah warung nasi di depan seti mobil tempat Ayat dan Dede bekerja. Kemudian dia mengatakan bahwa kami tidak menjual rokok. Dan jam 4 sore warung kami tutup. Kemudian saya mencoba lagi mencari penjual rokok. Ternyata penjual rokok yang tersisa yang buka malam hari di tahun 2016 itu ada satu penjual namanya Warung Madura. Jarak dari Warung Madura ke tempat yang tuduhan anak-anak kumpul itu kurang lebih waktu itu 120 meter. Nah, setelah itu sudah beberapa lama, lebih dari 1 bulan, pemilik Warung Maduranya bertemu dengan saya dan saya tanya, apakah Aep dan Dede pernah beli rokok? Waktu itu Aep aja saya tanya. Dia katakan memang ada, tetapi peristiwa pelemparan dan peristiwa pengejaran tidak pernah ada menurut yang punya Warung Madura, baik suaminya maupun istrinya. Apalagi jarak yang Warung Madura yang waktu itu ditunjukkan oleh Aep itu lebih jauh dibanding yang sekarang. Jaraknya hampir 150 meter. Apakah dari Warung Madura itu ke tempat 8 orang yang mengejar motor Eki untuk panggil oleh Vina itu dapat terlihat? Tidak akan kalau malam hari. Siang pun jauh. Jadi tidak akan terlihat? Tidak akan terlihat. 120 meter apalagi sekarang itu 150 meter bukan 120. Jauh jaraknya.
Sementara itu pemirsa, dalam program Rakyat Bersuara iNews TV, kuasa hukum Aep Elsa Syarif mengatakan jika Aep dan keluarganya dijemput oleh seseorang yang diduga Deddy Mulyadi dari kediaman mereka dan dibawa ke Subang. Elsa juga mempertanyakan alasan penjemputan yang dilakukan terhadap Aep dan keluarganya tersebut. Dari sebelumnya ini sudah didatangi terus sama politikus itu. Politikus apa, Bu? Politikus yang buat podcast ini. Oke. Berulang inisial DM. Oke. Ada apa dengan DM tersebut? Nah, berkali-kali datengin orang tuanya, membujuk, terus kemudian ya seakan-akan menakut-nakuti, intimidasi untuk supaya ini serius, Bu? Menakut-nakuti, intimidasi orang tua Aep. Ya, itu kan kita lihat di DM TikTok ya. Kita punya bukti semuanya dari TikTok, dari podcastnya, dan kemudian apa kecurigaan Ibu memang? Nah sekarang mereka setelah mengetahui bahwa kuasanya diperhaki, sekarang mereka sekarang dijemputlah maghrib kemarin dan belum kembali, nggak tahu hari. Orang tuanya Aep dijemput oleh seseorang yang ada kaitan dengan politisi DM itu. Ya. Dan dibawa, sekarang ditemukan, saya dapat informasi dari kepolisian bahwa ada di Subang. Itu maksudnya apa, diculik atau dia apa, Bu? Nggak ngerti kita, tapi yang jelas Aibnya sampai nangis, dan dia ada, kita punya chat. Aibnya nangis-nangis, sekarang ayahnya tiba-tiba dijemput. Iya, dan oleh orang-orang yang terkait dengan politisi DM tersebut. Iya. Dan dan kita juga Pitra sudah berusaha menghubungi bapak tersebut, dan kemudian si Aib juga menghubungi, kembalikan bapak saya, ada semuanya chat. Apa yang dilakukan dan sebagainya masih misterius. Masih misterius. Iya pemirsa, apa yang disampaikan oleh Elsa Syarif dalam program Rakyat Bersuara sebelumnya kepada Aiman Wicaksono ini menjadi salah satu concern yang dihadirkan atau yang menjadi keterangan yang disampaikan oleh Deddy Mulyadi pada sidang peninjauan kembali Saka Tatal yang tadi digelar di Pengadilan Negeri Cirebon, di mana ada yang mengatakan atau tudingan bahwa Deddy Mulyadi menyembunyikan Aep dan juga keluarga Aep, namun sudah dibantah oleh Deddy Mulyadi di sidang PK Saka Tatal yang berlangsung pada hari ini. Dan untuk mengetahui informasi terkini dari Pengadilan Negeri Cirebon, kami akan langsung terhubung dengan rekan kami Camar Haenda di sana. Selamat malam, Camar. Ada fakta menarik apa dari jalannya sidang peninjauan kembali Saka Tatal malam hari ini? Ya baik, selamat malam Davi dan juga pemirsa. Sampai dengan saat ini kami masih menanti bagaimana jalannya sidang peninjauan kembali Saka Tatal di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Dan ada beberapa fakta menarik yang dapat saya sampaikan. Salah satunya adalah yang terbaru dari Yongki Fernando selaku ahli hukum pidana, di mana adanya ketidaktepatan hakim dalam memutuskan suatu perkara. Yang disampaikan oleh beliau tadi adalah berkaitan dengan apabila memang terjadi pembunuhan, maka Saka Tatal tidak berhak ataupun juga tidak pas untuk dikenakan pasal pembunuhan. Mengapa? Dikarenakan dalam BAP ada 3 TKP. Sementara Saka Tatal ini disebutkan bahwasanya melakukan pemukulan di TKP pertama. Dan sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia, bahwa apabila terdapat beberapa tempat kejadian perkara dan yang dilakukan oleh pelaku ini tidak sampai membuat sampai mati di TKP tersebut, maka ini tidak pas ataupun juga tidak layak untuk dikenakan perkara terkait dengan pembunuhan. Namun lebih tepat disangkakan dengan pasal terkait dengan penganiayaan. Kemudian fakta lain yang tadi kami dengar dari ahli yang lain, yakni dari Azmi Saputra, ahli hukum pidana, berkaitan dengan 3 DPO fiktif. Ketidaktepatan Saka dijadikan sebagai tersangka bahkan terpidana hingga harus merekam di penjara 3 tahun 8 bulan dari putusan hakim yakni 8 tahun adalah berkaitan dengan bagaimana mungkin seseorang bisa dihukum ataupun juga dipenjara yang mana 3 DPO ini merupakan DPO fiktif. Seperti diketahui bahwasanya beberapa waktu yang lalu sudah ditegaskan oleh tim kuasa hukum dari Saka Tatal bahwasanya ada hal-hal yang tidak relevan, yakni ada atas nama Andi, kemudian juga ada atas nama Dani yang ternyata adalah DPO fiktif.
hingga dengan Peggy alias Peron yang saat ini sudah memenangkan pra-peradilan dan juga terbukti tidak bersalah. Bagaimana mungkin tersangka utama tidak ada, namun tersangka pendamping ini dihukum seumur hidup, dan untuk Saka Tatal dihukum 8 tahun penjara dengan remisi sampai dengan 3 tahun 8 bulan. Kemudian informasi yang dapat kami sampaikan berkaitan dengan hal-hal mengenai perdebatan dengan jaksa penuntut umum beserta dengan Azmi Syaputra, dikarenakan ada hal-hal yang tidak relevan antara BAP sebelumnya dengan memori kasasi, yakni adanya penusukan yang dilakukan oleh pelaku. Sementara pada BAP sebelumnya ini tidak ada. Jadi ada ketidaksinambungan fakta-fakta dari BAP sebelumnya yang sampai dengan saat ini masih terus ditelusuri. Sementara demikian, Davi. Baik. Terima kasih Camar Henda atas laporan Anda langsung dari jalannya sidang peninjauan kembali Saka Tatal di PN Cirebon, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali.